Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Tersembunyi Lo Keng Hong, kepemilikan di bawah 5%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu saham yang mana Lo Keng Hong merupakan salah satu pemegang saham 20 pemegang saham publik teratas per tanggal 31 Desember tahun 2023. Berhubung laporan tahunan tahun 2024 belum terbit, sehingga saya masih menggunakan data terakhir yaitu per 31 Desember 2023. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa Lo Keng Hong memiliki kepemilikan saham ini sekitar 1%. Saham yang akan kita bahas adalah ANJT, di mana dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 17,82%. Dan saat video ini dibuat, ditutup pada angka Rp715. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangan untuk net income-nya. Di tahun 2016 mencetak laba 124, naik menjadi 642, turun menjadi 4, turun menjadi rugi 58, naik lagi menjadi profit 33, naik menjadi profit 571, turun lagi menjadi 339, turun menjadi 41, dan turun lagi menjadi 30, yang diproyeksikan di tahun 2024 hingga data Q3-nya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa untuk laba perusahaan cukup fluktuatif sejak tahun 2016 hingga 2024. Apalagi jika dibandingkan di tahun 2016 labanya 124 dan di tahun 2024 hanya 30 jika diproyeksikan. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 24,9% dengan net profit margin 12,2%. Angka profitabilitas yang masih cukup baik. Net income-nya juga masih tumbuh secara kuarter yakni 19%. Tapi sayangnya untuk aspek dividen, saham ini tidak membagi dividen di tahun 2024. Untuk kinerja hingga Q3, total pendapatannya mengalami penurunan dibandingkan Q3 tahun 2023. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Hal itu menyebabkan laba kotornya turun dari 210 menjadi 193. Total beban usahanya juga mengalami penurunan dan hal itu menyebabkan laba usahanya belum mampu untuk tumbuh. Tapi uniknya di sini, laba bersihnya malah mengalami peningkatan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah karena penurunan beban lain-lain. Di tahun 2023 minus 51 dan di tahun 2024 hanya minus 18. Hal itu menyebabkan laba bersihnya tumbuh. Artinya laba bersihnya tumbuh bukan karena kenaikan pendapatan, tapi karena adanya pengurangan biaya lain-lain. Untuk aspek harga sahamnya, saat video ini dibuat di angka 715 dan harga ini mirip seperti harga di tahun 2020. Artinya sejak tahun 2020 hingga 2025, harga saham perusahaan bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan harga saham sebelum tahun 2020. Bisa kamu lihat di sini, dulunya harga sahamnya sempat diperdagangkan di atas angka 1.500. Bagaimana dari aspek historical PBV-nya? Rata-rata PBV selama 10 tahun adalah 0,68 kali, dan saat video ini dibuat di angka 0,37 kali. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,37 kali. Dengan PBV 0,37 kali, artinya perusahaan ini diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Bahkan diperdagangkan di bawah dari setengah modal per lembar sahamnya. Mungkin saja hal ini yang menjadi salah satu daya tarik dari saham ANJT ini. Untuk aspek probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 6 kali turun dan 3 kali naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2021 sebanyak 35% dan penurunan terbesar di tahun 2017 sebanyak 39%. Untuk aspek probabilitas, saham ANJT ini tidak terlalu menarik. Untuk aspek dividen, sayangnya saham ini belum membagi dividen di tahun 2024, yang berarti dalam setidaknya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, saham ANJT ini tidak konsisten membagi dividen. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan per 30 September tahun 2024 yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama dari jumlah asetnya yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya dari 614 menjadi 628. Komposisinya mayoritas berasal dari aset tidak lancar yang mana berasal dari tanaman produktif dan aset tetapnya. Untuk kenaikan atau penurunannya bisa kamu lihat berdasarkan tabel yang berwarna merah ini. Sedangkan untuk aset lancarnya mengalami kenaikan dari 54,9 menjadi 64,4 yang mayoritas berasal dari biaya dibayar di muka dengan uang muka.
Untuk saldo kasnya sendiri mengalami kenaikan dari 5,8 menjadi 8,8. Sekarang kita bandingkan saldo kasnya 8,8 ini dengan liabilitasnya yang berjumlah 197. Artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Untuk hutang jangka pendek maupun untuk hutang jangka panjang. Untuk komposisi hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang, dinominasi oleh hutang bank, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga hal ini juga harus dipertimbangkan dari sisi biaya bunganya. Jangan sampai perusahaan ini memiliki komponen biaya bunga yang dapat berpengaruh signifikan terhadap laba yang mereka capai. Untuk saldo ekuitas mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 338 dan ekuitasnya mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kita masuk kepada laba rugi. Pendapatan usaha perusahaan turun dari 177 menjadi 168. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Tapi karena secara nominal, beban pokok pendapatan turun lebih besar, menyebabkan laba brutonya naik dari 23,4 menjadi 26,5. Untuk laba usahanya sendiri masih bisa tumbuh dari 14,2 menjadi 16,2. Sehingga laba periode berjalan masih bisa mengalami kenaikan. Tapi ingat, di sini berasal dari adanya penurunan beban pokok pendapatan dan biaya lainnya, sehingga bukan murni berasal dari kenaikan pendapatan. Karena secara fakta pendapatannya turun dari 177 menjadi 168. Sekilas kita lihat tentang perusahaan ini. PT Austindo Nusantara Jaya merupakan perusahaan induk yang terlibat baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya dalam produksi dan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya, serta energi terbarukan. Itu merupakan beberapa segmen bisnis dari ANJT. Ini merupakan historical pembayaran dividen selama 3 tahun terakhir. Di tahun 2023 rasionya 29,5, tahun 2022 26,4, dan tahun 2021 tidak bayar dividen. Itu artinya kamu tidak boleh terlalu berharap untuk aspek dividen dari saham ini, karena secara rasio maupun secara konsistensi tidak terlalu menarik. Dari sini kamu bisa lihat bahwa sebenarnya perusahaan ini masih cukup baik dengan penurunan pendapatan dan adanya penurunan beban pokok pendapatan sehingga labanya masih bisa tumbuh. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan prospek di tahun 2025? Karena jika kita lihat tadi terkait historical kinerjanya, sebenarnya perusahaan ini memiliki historical kinerja yang cukup fluktuatif dari waktu ke waktu, setidaknya sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Sehingga hal itu bisa kamu pertimbangkan juga sebelum mengambil keputusan apakah tertarik dengan saham ini atau tidak. Yang jelas memang secara valuasi PBV-nya sangat rendah karena di bawah 0,5 kali. Tapi ada beberapa hal minus, seperti untuk kinerja labanya fluktuatif, tidak rutin bagi dividen, dan prospek bisnis di tahun 2025 akan seperti apa. Mengingat hingga Q3 saja pendapatannya masih turun dan labanya naik karena adanya penurunan biaya dan bukan kenaikan pendapatan. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, apabila kamu melihat di website resmi Bank Danamon, akan ditemukan nama Loh Keng Hong sebagai 20 daftar pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia yang terbesar, dengan kepemilikan saham sekitar 15,49 juta lembar atau 0,16%. Data ini merupakan data per 30 November tahun 2024. Sekilas kita lihat terkait artikel tentang cuplikan untuk saham yang dimiliki oleh Loh Keng Hong yaitu BDMN dari liputan6.com. Investor yang juga dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia, Loh Keng Hong, masuk 20 daftar pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia atau BDMN. Mengutip di halaman Bank Danamon, ditulis pada hari Minggu 29 Desember 2024, Loh Keng Hong genggam 15,49 juta saham BDMN atau setara 0,16% per 30 November 2024. Ia masuk daftar 20 pemegang saham BDMN. Adapun pemegang saham terbesar Bank Danamon yakni MUFG Bank sebesar 91,47%. Loh Keng Hong membeli saham Bank Danamon dengan mempertimbangkan kinerja keuangan hingga Q3 2024. Saya membeli saham Bank Danamon karena adalah bank yang kinerjanya bagus. Sampai September 2024, labanya 2,33 triliun dan valuasinya juga murah. Tutur Loh Keng Hong saat dihubungi liputan6.com. Sebelumnya, investor senior Loh Keng Hong terus terang jika dirinya tak begitu menyukai bank digital, meski saham perbankan secara umum menjadi favoritnya. Menurut Loh,
Bank digital memiliki aset yang relatif kecil, yaitu sekitar 20 triliun dengan keterbatasan ruang tumbuh. Lantaran, industri perbankan sudah dikuasai oleh bank-bank besar. Bank kecil digital sangat sulit menjadi besar. Lihat saja sudah 2-3 tahun aset tetap tidak bertumbuh. Segitu-segitu saja sekitar 20 triliun. Tapi bank besar sangat mudah untuk menjadi bank digital, ungkap dia. Lo sendiri mengaku tertarik dengan sektor perbankan dengan aset sekitar 200-350 triliun dengan price to book value atau PBV yang masih kecil. Diketahui, Lo memiliki saham perbankan seperti PT Bank CIMB Niaga atau BNGA dan Bank OCBC NISP atau NISP. Saya ambil bank-bank yang asetnya 200-350 triliun. PBV masih di bawah 1 kali. Jadi kalau lihat bank dengan aset 200-350 triliun, sekarang di portofolio ada 2 emiten bank, menyusul lagi 1 jadi 3. Nama saya muncul sebagai 10 pemegang saham terbesar di sana, kata Lo. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja BDMN. Selama tahun 2024, harga sahamnya masih turun 8,6%, dan selama 5 tahun masih turun 35,7%. Itu artinya setidaknya dalam 5 tahun terakhir, harga saham bank ini masih turun cukup signifikan. Kita lihat sekilas untuk net income-nya. Di tahun 2016, mereka mencatatkan laba 2,6 triliun, naik menjadi 3,6 di tahun 2017, naik jadi 3,9 di 2018, naik menjadi 4 triliun di tahun 2019, turun menjadi 1 triliun di tahun 2020, naik lagi menjadi 1,5 di tahun 2021, naik menjadi 3,3 di tahun 2022, naik menjadi 3,5 di tahun 2023, dan diproyeksikan di tahun 2024 mencetak laba 3,1 triliun rupiah yang artinya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Untuk profitabilitas, gross profit marginnya 67% dengan net profit margin 15,1%. Angka profitabilitas yang masih sangat menarik. Sayangnya net income-nya turun 16,7 secara quarter dan dividen yield-nya cukup menarik dengan angka 4,9%. Kita lihat sekilas kinerja Q3-nya. Total pendapatannya masih bisa tumbuh dari 5,1 menjadi 5,7. Begitu juga beban pokok penjualannya yang naik dari 1,3 menjadi 1,8. Dan untuk laba kuartalnya masih bisa tumbuh dari 3,85 menjadi 3,88. Tapi sayangnya laba bersih yang didistribusikan turun dari 1095 menjadi 904 di Q3 tahun 2024. Untuk mengetahui penyebabnya, silahkan lihat di laporan keuangannya terupdate. Untuk harga saham saat video ini dibuat di angka 2.540, yang mana tidak terlalu mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sebagai informasi, dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada angka di atas Rp8.000 sebelum akhirnya mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga berada pada angka Rp2.000-an. Untuk aspek historical PBV, rata-rata 10 tahun terakhir adalah 0,94 kali dan saat video ini dibuat di angka 0,49 kali. Artinya, harga saham saat ini diperdagangkan setengah dari modal yang mereka miliki. Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada PBV di atas 1,5, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,49 kali. Untuk probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 5 kali naik dan 5 kali turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2017 dengan angka 87% dan penurunan terbesar di tahun 2019 dengan angka 48%. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten bagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan cukup relatif bertumbuh. Sekarang kita lihat sekilas terkait kinerja keuangan per 30 September 2024 atau Q3-nya. Pertama dari jumlah aset yang mencapai 240 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga juga tumbuh dari 135 menjadi 144 triliun rupiah. Untuk liabilitas berjumlah 189 triliun yang juga mengalami kenaikan. Dan mayoritas juga berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang juga tumbuh dari 137 menjadi 145 triliun rupiah. Untuk ekuitas mengalami peningkatan dari 49,2 menjadi 50,5, yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang juga naik dari 34,7 menjadi 35,7 triliun rupiah. Kita lihat sekarang untuk laba ruginya. Pendapatan bunga perusahaan tumbuh dari 14,8 menjadi 16,9 triliun rupiah. Begitu juga dengan beban bunganya.
Nah, karena kenaikan secara nominal pendapatan bunga lebih besar, menyebabkan pendapatan bunga neto masih bisa tumbuh dari 11,2 menjadi 11,7 per 30 September 2024. Untuk pendapatan operasional lainnya, pendapatan provisi dan komisi tumbuh tipis dari 1054 menjadi 1083. Untuk imbalan jasa lain juga mengalami peningkatan. Ada juga keuntungan dari perubahan nilai wajar atas instrumen keuangan yang dari awalnya rugi menjadi profit di tahun 2024 ini. Kesimpulannya, untuk pendapatan operasional lainnya tumbuh dari 2,9 menjadi 3,4 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari beban operasional lainnya. Beban provisi dan komisi lainnya mengalami penurunan, untuk beban umum dan administrasi mengalami kenaikan, begitu juga dengan beban tenaga kerja serta kerugian penurunan nilai. Kesimpulannya, beban operasional lain tumbuh dari 10,7 menjadi 12 triliun rupiah, sehingga pendapatan operasional neto mengalami penurunan dari 3,4 menjadi 3,1. Nah, dari sini kamu tentu sudah mengetahui penyebab kenapa secara labanya mengalami penurunan. Karena kenaikan beban operasional lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan yang berhasil mereka capai. Hal itu yang menyebabkan kenapa laba bersihnya turun dari 2,5 menjadi 2,3 triliun rupiah. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, bagaimana menurut kamu? Apakah saham BDMN yang dimiliki oleh Lo Keng Hong ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Silahkan analisa dari berbagai aspek. Jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Lo Keng Hong, tapi pastikan kamu mengetahui alasan kenapa kamu ingin membeli atau tidak ingin membeli saham ini. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.